Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Gibran Nabil Sentana dengan nomor induk mahasiswa 21 garis miring 478 519 garis miring SV garis miring 19327. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan mengenai materi pendahuluan software Proteus, di mana pada materi merupakan salah satu materi dari CPMK 3 pada mata kuliah Praktikum Kerja Bengkel 1. Praktikum Kerja Bengkel 1 ini merupakan salah satu mata kuliah pada semester 2 pada program studi D4 Teknologi Rekayasa Elektro, Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada, di mana pada mata kuliah ini diampu oleh Ibu Unan Yusmaniar Oktiawati, ST, MSc, PhD, dengan asisten dosennya yaitu Mas Muhammad Gausi dan Diva Gilas. Baik, langsung saja yang pertama, apa sih Proteus itu? Proteus ini merupakan salah satu software elektronik yang digunakan untuk membantu para desainer dalam merancang dan mensimulasikan suatu rangkaian elektronik. Software ini memiliki dua fungsi. Fungsi yang pertama adalah menggambar skematik rangkaian, dan yang kedua adalah merancang skema gambar pada printed circuit board atau PCB, atau biasa disebut sebagai PCB layout. Nah, pada software Proteus ini tuh mempunyai banyak library dengan beberapa komponen-komponen pasif seperti analog, transistor, SCR, FET, jenis button atau tombol, jenis saklar atau relay, IC digital, IC penguat, IC programmable atau microcontroller, dan IC memori. Nah, selain didukung dengan kelengkapan komponen-komponen tadi, pada aplikasi Proteus ini juga didukung dengan kelengkapan alat ukur seperti voltmeter, ampermeter, osiloskop, signal analyzer, serta pembangkit frekuensi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba mensimulasikan rangkaian dasar LED, yaitu rangkaian seri LED. Nah, apa sih LED itu? LED atau dapat disebut light emitting diode merupakan salah satu jenis dioda yang dapat memancarkan cahaya saat dialiri arus listrik. Salah satu kegunaan LED yang paling sering ditemukan adalah sebagai lampu indikator, terutama pada indikator on/off sebuah perangkat elektronika. Hal ini dikarenakan kelebihan LED yang mengkonsumsi arus listrik lebih kecil dibandingkan dengan jenis-jenis lampu lainnya. Nah, LED memiliki arus maju atau forward current maksimum yang cukup rendah, sehingga dalam memakai LED, kita harus memperhatikan sebuah resistor yang berfungsi sebagai pembatas arus agar arus yang melewati LED tidak melebihi batas maksimum arus maju LED itu sendiri. Jika tidak, LED akan mudah terbakar atau rusak. Rata-rata arus maju atau forward current maksimum sebuah LED adalah sekitar 25 mA sampai 30 mA, tergantung jenis dan warnanya. Nah, berikut ini adalah tabel arus maju maksimum dan tegangan maju untuk masing-masing jenis LED pada umumnya. Nah, LED pada umumnya yang digunakan merupakan LED bulat dengan diameter 5 mm. Nah, sebagai contoh, ini ada jenis LED standar dengan warna merah. Dia memiliki arus maju maksimum sebesar 30 mA serta tegangannya yang sekitar 1,7 volt sampai 2,1 volt. Nah, setelah kita mengetahui tentang tegangan dan arus maju pada sebuah LED seperti pada tabel tadi, maka kita dapat menghitung nilai resistor yang diperlukan untuk merangkai LED agar LED yang bersangkutan tidak terbakar atau rusak karena kelebihan arus dan tegangan. Nah, rumusnya adalah seperti berikut, di mana R sama dengan Vs kurangi Vl dibagi I, di mana R merupakan nilai resistor yang diperlukan dengan satuan ohm, Vs adalah tegangan input atau tegangan sumber dalam satuan volt, Vl adalah tegangan LED dengan satuan volt, dan I adalah arus maju LED dalam ampere. Hal yang harus diingat dalam perhitungan ini, arus maju LED atau I tidak boleh melebihi arus maju maksimal atau IF maksimal yang telah ditentukan seperti yang tertera pada tabel tadi. Nah,
Komponen yang digunakan dalam rangkaian LED ini adalah yang pertama merupakan baterai, di mana pada baterai ini berfungsi sebagai sumber tegangan input. Lalu yang kedua adalah push button yang digunakan sebagai saklar on off pada rangkaian ini. Selanjutnya adalah resistor yang digunakan sebagai pembatas arus agar arus yang melewati LED tidak melebihi arus maksimal. Dan yang terakhir merupakan LED itu sendiri atau lampu indikator rangkaian. Nah, selanjutnya kita akan coba mensimulasikan pada aplikasi Proteus. Oke, lanjut saja ke study case ya. Jika kita ini ingin menggunakan tegangannya adalah sumber baterai sebesar 12 volt, lalu LED yang akan kita gunakan adalah LED hijau, di mana pada LED hijau ini memiliki VL sebesar 2,2 volt dan arus pada LED-nya adalah 20 mA. Nah, pada arus ini kan satuannya harus ampere, jadi kita harus mengkonvert satuannya dari miliampere menjadi ampere sehingga arusnya menjadi 0,02 ampere. Dan maka nilai resistor yang diperlukan adalah sebagai berikut. Nah, penjelasannya tadi diketahui Vs adalah 12 volt, Vl adalah 2,2 volt, I-nya adalah 0,02 ampere, berapa R-nya? Nah, dari rumus tadi kita dapat mendapatkan hasilnya yaitu R sama dengan Vs atau V sumber dikurangi Vl, V dioda dibagi I atau arus dioda, yaitu 12 volt dikurangi 2,2 volt dibagi 0,02 ampere, sehingga menghasilkan nilai resistansinya adalah 490 ohm. Nah, pemilihan dari nilai resistor itu harus disesuaikan dengan nilai resistor yang ada di pasaran. Nah, seperti tabel berikut ini merupakan daftar nilai-nilai resistor yang ada di pasaran. Dan apabila nilai yang ditemukan atau kita hitung menggunakan rumus tadi itu tidak ada pada daftar tabel nilai resistor ini, maka kita dapat menggunakan nilai resistor yang standar terdekat yang nilai resistansinya itu lebih tinggi dari hasil penghitungan tadi. Nah, kan kalau tadi itu perhitungannya mendapatkan nilai resistansi sebesar 490 ohm, di mana pada 490 ohm ini tidak ada pada daftar tabel nilai resistor di pasaran ini, sehingga kita dapat menggunakan nilai yang mendekati yang lebih tinggi atau satu tingkat di atasnya, yaitu kita dapat menemukan sebesar 510 ohm ini. Nah, karena kita sudah menemukan nilai resistansinya, kita akan coba mensimulasikan rangkaian ini di software Proteus. Sekarang kita akan mencoba membuat simulasi rangkaian LED tadi di aplikasi Proteus ini. Nah, yang pasti cara pertama adalah pastikan teman-teman sudah mendownload aplikasi Proteus ini di laptop kalian. Selanjutnya, jika sudah, jangan buka dulu aplikasi tersebut, tapi dengan cara seperti ini. Sekarang cari dulu aplikasi Proteusnya. Nah, di sini saya sudah ada di bagian sini. Nah, caranya itu kalian klik kanan dulu di aplikasi ini, lalu Run as Administrator. Hal ini digunakan agar ketika proyek terbuka, tampilan library pada komponen itu akan muncul. Tapi kalau misalnya kalian tuh langsung mengklik aplikasi ini tanpa klik kanan dan Run as Administrator ini tuh library-nya akan kosong sehingga komponen tidak akan muncul. Misalnya kita coba buka. Nah, ini sedang membuka aplikasinya dan ini adalah tampilan awal dari aplikasi Proteus ini. Nah, jika teman-teman itu ingin membuat project baru, kalian bisa klik new project di sini, atau kalau misalnya sudah mempunyai project dan ingin diedit, bisa menggunakan menu open project ini. Nah, di sini saya menggunakan Proteus versi 8.9. Karena ini kita akan mencoba dari awal, maka kita dapat mengklik new project. Nah, di sini kita bisa memilih letak folder ini akan disimpan di mana dan nama filenya. Di sini saya akan menamai dengan rangkaian LED. Lalu untuk lokasinya itu bebas teman-teman mau di mana. Saya akan coba di sini. Nah, jika sudah, klik next. Nah, ini default aja, langsung klik next, next terus. Next, 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 finish. Nah, ini menunggu dan ini adalah tampilan awal ketika aplikasi ini sudah terbuka atau worksheet-nya. Nah, untuk mencari atau mengumpulkan komponen-komponennya, kita dapat mengklik di tombol P ini atau pick from library. Tinggal kita klik. Nah, kita masukkan di keywordnya komponen yang tadi sudah disebutkan. Yang pertama adalah baterai. Nah, ini saya menggunakan yang ini. Selanjutnya
ada push button seperti ini. Selanjutnya ada resistor. Yang resistor yang generik aja. Selanjutnya ada LED. Nah, karena tadi kita menggunakan LED hijau, maka pastikan juga kita memilih LED yang hijau yang telah ditentukan dari resistansinya. Nah, untuk berangkai, kita tinggal klik saja komponennya, lalu letakkan di dalam worksheet-nya ini. Seperti ini. Lalu disusun rangkaiannya seperti pada skema tadi yang digambar. Kita coba zoom dulu. Nah, karena LED ini merupakan dioda, jadi LED ini mempunyai kaki anoda yang bersifat positif dan kaki katoda yang bersifat negatif, sehingga jangan terbalik dalam pemasangannya. Nah, ini tinggal kita sambungkan saja. Nah, untuk mengganti nilai pada setiap komponen ini, kita dapat mengklik di sini nominalnya. Karena baterai tadi sudah sesuai 12 volt, maka tidak perlu diganti. Selanjutnya resistor tadi yang harus bernilai 510 ohm. Langsung ganti saja 510 lalu klik oke. Nah, ketika rangkaian ini sudah selesai, maka kita dapat merunning atau tesnya itu dengan klik run ini. Nah, ini fungsinya untuk menjalankan skematik untuk menguji coba apakah rangkaian ini itu berhasil atau tidak. Lalu kita coba klik. Nah, ini LED belum bisa menyala karena push button di sini masih terbuka sehingga rangkaian ini masih bersifat rangkaian terbuka sehingga arus tidak akan mengalir. Nah, jika kita sudah klik ini, nah jika sudah klik ini menjadi rangkaian tertutup sehingga LED akan menyala seperti itu. Nah, dan jika kita sudah selesai untuk melakukan simulasi, kita dapat stopnya di sini. Nah, dan ketika kita melakukan simulasi ini tuh kita tidak dapat mengedit rangkaian-rangkaiannya seperti mengubah nilai besaran komponennya, mengubah komponennya. Jadi kita harus menghentikan dulu simulasi tadi. Tuh. Baik, mungkin itu saja penyampaian dari materi yang dapat saya sampaikan terkait pendahuluan aplikasi Proteus ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pembacaan atau pemberian materi. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.